Berkebanyakan dia serakah banget. Amplop juga dapet yang haji. Masya Allah berkah banget. Ketahuilah saudara-saudaraku, kullu mayit fil qabri kalau kharij yataghayz. Mayat-mayat yang ada di dalam kubur kerjaannya ngejerit setiap saat, bukan setiap waktu lagi, setiap detik minta pertolongan. Maknanya yataghayz itu bagaikan dia berada di tengah gelombang samudra, dihantam kiri, dihantam kanan, cari pertolongan. Nah, orang kalau lagi tenggelam kira-kira dikasih emas diambil kagak? Orang bodoh aja. Bapak kita sakitnya lagi nggak ngapa, Mbak, sadar Mbak, ayah dapat gusuran Mbak di mobil Alphard, mampus juga dia nggak tersenyum. Tuh. Orang yang sudah mati menunggu yang tadiru doaan, mereka menanti doanya dari siapa? Dari keluarganya nih malam ini nih. Berapa yang hadir? Ada 50. Masya Allah. 40 orang yang hadir mendoakan seperti satu orang wali doanya. Nah, Masya Allah, hebat nggak tuh? Ini lebih banget, lebih dari 40 nih ngedoain. Apabila ini malaikat Jibril membawakan hadiah-hadiah yang tadi telah dibacakan, yang tadi telah disampaikan kepada almarhum. Apa kata almarhum? Hadza fadilatul akbar minad dunia. Ini lebih utama daripada dunia beserta segala isinya. Tuh, Pak, dengerin. Kita baru punya kontrakan satu aja sombong. Nah, kontrakan satu sombong. Ini dunia beserta segala isinya kagak ada apa-apanya dengan tahlil kita, dengan zikir kita, dengan tahmidnya kita, dengan doa-doanya kita. Masya Allah. Apalagi tadi doanya bagus banget tuh. Husnul khotimah. 2 doa. Kalau ketinggalan tuh husnul khotimah itu ada syaratnya, bro. Pengen mati husnul khotimah ada syaratnya. Bukan cuma doa doang terus kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan. Ada syarat dan ketentuannya berlaku. Mau? Kemarin saya diajak, Tat, mau nggak ziarah kemana? Ke Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Zilani Zilkaromah Qaddasallahu sirrahu. Di mana itu? Di Baghdad, jauh banget. Gak tanggung-tanggung pajaknya. Berapa ongkosnya? Baghdad, Yaman, Mekah 55 juta. Masya Allah banyaknya. Itu dari mana itu ya? Iya, diajak suruh bayar 55 juta. Lah, duitnya banyak banget. Nah, kalau kita ngomong sama gini ngikut loh, udah 10 juta lebih. Kita ngomong sama anak ngikut loh, banyak banget dia doang. Tuh, bego lagi, anak 1, anaknya 5. Masya Allah. Diajak jalan-jalan, doi, mau nggak jalan-jalan ke Cibodas dekat rumah saya? Mau. Ada syaratnya, lu nabung dari sekarang. Besok begitu mau habis lebaran kita jalan-jalan, nyewa bus sekian, nyewa hotel sekian, buat makannya sekian. Ada syarat dan ketentuannya. Kadzalika, begitu pula di dalam kitab An-Nasyai Ad-Diniyah karya Al-Imam Kutubil Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad wali kutub yang ngarang. Siapa beliau? Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Alawi bin Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Masya Allah namanya wali kutub. Kalau kita wali murid. Ini wali kutub yang ngarang kitabnya. Dikatakan di dalam kitab tersebut bersumber dari Al-Hasan Al-Bishri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullakum yuhibbu ayyadkhulal jannata." Maukah kalian, sukakah kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Mau. Yang kagak mau goblok. Kenapa goblok? Coba dah, orang gak pernah sholat, kagak pernah ngaji, tapi orang Islam ditanya dulu mau masuk surga nggak? Wow, rukungan ini mah.
Tuh. Siapa yang kagak mau? Semua orang jawab mau. Begitu pula para sahabat. Qalu, na'am ya Rasulullah. Iya Rasulullah, kami mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, kayaknya makan enak banget ya Ustaz. Bandeng habis itu. Tinggal tulangnya doang. Udah pengen kita. Iya, habis bandengin kita ini. Jangan lupa jatah kita ya. Double tuh. Pertama, qasiru fi a'malikum. Pendekkan angan-anganmu, kata baginda Rasul. Maksudnya apa itu pendekin angan-angan? Pendekin angan-angan, jangan muluk-muluk cita-cita, tulul amal. Gua nanti kalau udah gede pengen jadi ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu kan anak-anak. Toh, lu sekolah yang bener. Nanti lu gede jadi apa? Jadi pilot. Ada nggak anak kita ditanya, toh, lu nanti gede jadi kiai? Nggak ada. Karena sekarang mah coba ada tanya, pasti jadi kapten pilot kah, jadi apa, pramugari kah, pokoknya yang bernuansa nuansa duniawi pasti diingin oleh masyarakat kita, betul? Gitu memang. Tulul amal, panjang angan-angan. Punya udah rumah 1, pengen 2, mobil udah bagus, pengen yang lebih bagus lagi. Punya bini udah cakep, pengen lagi. Kita banget, betul? Rombongan ini kalau boleh kata kita ya. Tapi ada yang bersinggung. Aku ini mah kita panjang angan-angan. Boleh nggak kita bercita-cita? Boleh. Kalau begitu gua nggak doyan dunia dong. Salah, bukan kagak doyan dunia, silakan cari dunia, tapi ingat ada batasannya. Ketika ajal datang berkumandang, Allah memanggilmu, tinggalkan dunia, laksanakan perintah yang utama. Apa perintah yang utama Allah? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa benar ayatnya mah? Betul. Udah melotok ayatnya mah, giliran ajan kagak ada orangnya. Ini musola ada, subuh kagak ada orangnya. Kasihan banget, masya Allah. Allah. Itu musola subuh kagak ada orangnya, maghrib 3 orang, isya 2 orang. Johor seorang, imam dia, makmum dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mau masuk surga, tapi itu rumah ibadah melompong. Ya Allah, ya Karim, sedih ngeliatnya, bener. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Jangan berbanyak-banyak kita berkeinginan. Boleh jadi hari ini kita masih bisa tertawa, besok kita kagak ketahuan, tahu-tahu lewat. Betul. Umur. Siapa yang enggak ingin mati? Semua pasti takut sama kematian. Takut. Saya aja takut sama mati. Apalagi orang yang kagak ngaji, paling takut duluan sama mati. Betul. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, kata baginda Rasul, syarat yang kedua, setelah kita jangan panjang angan-angan, karena dengan banyak panjang angan-angan, kita mengubah hawa nafsu kita. Betul. Hawa nafsu diturutin terus. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa yang ngumbar keinginan hawa nafsunya, ngumbar keinginannya, pengen punya HP bagus, nggak apa-apa, yang penting punya, nggak apa-apa, utang juga dia. Yang penting gaya. Iya. Pengen punya rumah bagus, kagak pakai, juga utang juga nggak apa-apa. Pengen punya bini baru juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hati-hati kata Allah, orang yang mengumbar hawa nafsunya, nggak ditahan-tahan hawa nafsunya, neraka jahim telah menanti kepada orang-orang tersebut. Nauzubillah. Masya Allah. Sebaliknya, orang yang nahan hawa nafsunya,
Ini saya sakit udah lama banget. Di stadium akhir kata dokter besok istri kamu Pak Haji mati dulu. Sampai sekarang masih puasa. Udah bertahun-tahun. Tapi Allah jaga hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa ganjaran orang yang menjaga hawa nafsunya? Dia pengen, dia taat, dia berdiam karena takut kepada Allah, maka surga akan diraihnya. Kangen sama orang seperti ini, masya Allah. Itu satu tuh. Yang kedua, wa asibu ba'ajalakum baina absarikum, maka bayangilah, kata baginda Rasul, bayangilah bahwa sesungguhnya kematianmu sudah dekat. Tuh, dua syaratnya. Pertama, jangan panjang-panjang keinginan, kemauan ditahan sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Ini umur kita udah berapa nih? Yang paling tua, ya Kang Haji Rahman. Sisa-sisa hidupnya tinggal berapa lagi? Allahu a'lam bishawab. Boleh jadi beliau yang panjang umurnya, saya duluan yang muda. Karena ibarat mati mah tahu sendiri. Itu pohon kelapa, tahu kelapa? Ada yang udah kisut, kalau kayak saya gitu ya, mukanya udah kisut, kalau mati-mati. Jatuh-jatuh ke pohon kelapa. Baru nongol bersemi. Bukil namanya ya saja. Jatuh, itulah kematian. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa asibu, bayangkan ajalakum, kemautan kematian kalian, baina absarikum, telah di depan mata. Orang kalau ingat mati kira-kira sanggup nggak bermaksiat kepada Allah? Sanggup. Ada di mana belum lama kejadian. Ini mah kisah nyata, ini mah nggak kawe-kawe, ini mah orang dihukum mati, mau ditembak mati, malamnya, paginya ditembak mati lagi sholat subuh, malamnya dikasih makanan enak, kira-kira dimakan kagak ayam. Gimana? Ustaz Jali sih tarik tuh. Sentimen dia. Iya. Tahuan tuh. Dia gombangnya kan. Kalau banyak tuh masuk kan. Halo, Ustaz Rujali batanya juga. Dia baru pakai kacamata. Tadi yang mana tadi? Tembak. Orang disampaikan besok kamu mau dihukum mati, kira-kira kita disiapin makanan enak-enak, kita makan enggak? Kagak ada waktu buat makan. Pasti kita banyak beristighfar, berzikir, bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat 70 kali kepada orang yang berselawat tersebut. Masya Allah. Para malaikat Allah berselawat 70 kali kepada orang yang berselawat 1 kali. Tuh kira-kira tadi kita selawat berapa kali tuh? Berapa kali kita baca selawat? 3, 6. Udah 6. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu mah zikir kali lu. 3, 6. Satu selawat dibalas ganjaran 70 kali. Allah berselawat kepada hambanya dengan apa? Dengan memberikan rahmat untuk hambanya yang berselawat kepada baginda Rasul.
Satu kali manusia berselawat kepada Kanjeng Rasulullah, para malaikat berselawat kepadanya. Dengan apa? Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang berselawat tadi diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Oh. Lanjut nih. Ya lu sih enak, sambil ngerokok. Lanjut. Saat Ali demen gua ngerokok. Oh, nyanyiin kita aja. Ya. Tuh, itu baru selawat tadi. Belum lagi kita berzikir kalimat la ilaha illallah. La ma'budu illallah. Enggak ada yang disembah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya zikir juga, Bro. Tuh, ntar di terakhir saya bahas. Sekali kita berzikir kalimat la ilaha illallah, apa kata baginda Rasul? Man qala la ilaha illallah salasa marrah. Barang siapa berzikir kalimat la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, halus. Kita kalau bisa berapa kali zikir tuh? Masya Allah. 3 kali dalam sehari, ghafarallahu junubahu. Niscaya orang tersebut diampunkan dosa-dosanya pada hari itu. Masya Allah. Tadi berapa tak? 40 tak ya? La ilallah itu nggak sendiri itu tinggal kali. Apalagi kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tersebut, apa kata baginda Rasul? Sungguh kalimat ini jauh lebih mulia daripada dunia beserta segala isinya. Masya Allah. Dan kalimat ini lebih aku cintai daripada dunia beserta segala isinya. Subhanallah. Tuh. Makanya nih masalah ibadah, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Fawaidul Al-Mukhtarah karya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengarang satu kitab namanya kitab Al-Mukhtarah, Al-Fawaidul Mukhtarah, nasihat-nasihat pilihan. Di dalamnya Imam Bukhari berkata, Imam Bukhari yang berkata, woi bukan Haji Pandi, igtanim fil faraq faj'alu ruku fa'asha ayyakuna mautuka bagatatan. Igtanim, gunakanlah fil faraq waktu luangmu, sisa-sisa waktu luangmu untuk apa? Ila liruku, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita banyak waktu luang ya, pulang kerja jam berapa? Salat ibadah, zikir ibadah, sholawat ibadah, apalagi? Kawin ibadah. Gunakan waktu luang kita untuk ibadah. Fa'asya ayyakuna mautuka bagatatan. Boleh jadi kematianmu datangnya tiba-tiba. Betul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal telah datang menghampiri kita, siapa yang bisa nolak? Kita nabi bukan, cuma nabi firlu gede. Wali bukan, cuma wali murid. Malaikat datang sekonyong-konyong tanpa izin lagi nyabut nyawa kita. Kagak ada yang bisa memberhentikannya, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Nggak bisa dimajukannya. Ji, masalah aja mau Allah. Iya betul, emang lu tahu mati lu? Makanya gunakan waktu segangmu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nikmat kata baginda Rasul. Tadi yang ngomong gue capek dengerin. Ada 2 nikmat. 2 nikmat yang banyak manusia lalai dari nikmat tersebut. Apa? Pertama nikmat sehat. Dikala kita sehat lupa sama sakit. Coba orang sakit masuk ICU jutaan. Ngirim oksigen aja jutaan. Belum lagi kalau dioperasi jutaan. Obatnya, capeknya. Tuh orang sakit. Kalau orang sakit boro-boro mau ibadah yang benar, susah mau ibadah. Nahan sakit ini luar biasa.
Gunakan kalau lagi kita sehat ibadah yang banyak sebelum datang sakit kita. Kedua, manfaatkan waktu luangmu sebelum nanti waktu luangmu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika kita ajal datang kepada kita, siapa yang bisa menunda-nunda? Jangan leha-leha bro, kematian mah udah deket. Ini ayat udah banyak. Wa kafabil mauti wa ijo, jadikanlah satu kematian itu nasihat bagimu. Dulu di dalam kitab Al-Fawaidul diterangkan ada seorang syekh besar, datang muridnya, ya Syekh Al-Fudail namanya, ya Syekh nasihati aku agar aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Fudail, Al-Imam Fudail bertanya, kamu masih punya orang tua enggak? Enggak, dua-duanya udah enggak ada Syekh. Pulang kamu. Diusir sama Syekh. Loh emang kenapa Syekh? Saya datang jauh-jauh kemari, panas dari capek datang kemari minta nasihat, begitu nyampe diusir. Kenapa Syekh? Nasihat orang yang mati saja engkau tidak hiraukan, apalagi nasihat dari orang yang hidup. Masya Allah. Ini Haji Padi ngomong begini nih, yang bisa-bisa nih, kagak didengerin. Orang nasihat kematian aja di depan mata kita silih berganti. Kemarin di Rawa Bogor, sekarang kamu baru, kemarin kamu baru, sekarang kamu baru, Rawa Bogor, kamu baru, Rawa Bogor, kamu baru. Muter aja malaikat. Tapi nggak sadar kita. Mati ya mati, urusan yang ntar. Lu belum tahu kematian kayak apa. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Woi, orang mati sakit lebih sakit daripada 300 tusukan pedang masuk ke dalam tubuh kita. Lebih sakit daripada orang yang digunting dengan gunting. Lebih sakit daripada orang yang digergaji dengan digergaji. Lebih sakit daripada orang yang dididihin dan kompor. Nauzubillahi min dzalik. Dan lebih dahsyatnya lagi, sakitnya sakaratul maut terbawa hatta yaumul qiyamah, sampai kita dibangkitkan pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan leha-leha lu. Yuk dipikirkan, direnungi. Jangan sia-siakan hidup kita. Udah dulu mah kita banyak salah, ya tobat. Dengan apa? Tadi guru kita udah istighfar banyak. Apa kata Allah di dalam hadis kursinya? Wa qala al-'abdu astaghfirullah. Jikalau ada seorang hambaku mengucapkan kalimat astaghfirullah, aku mohon ampunan kepadamu ya Rabb. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, abdi ajnaba, hambaku telah berbuat dosa, wa alima lahu rabbul ghafirul junub, dan dia mengetahui bahwa Tuhan yang maha pengampun. Ghafartu laka, maka niscaya aku ampunkan dosa-dosamu. Masya Allah. Mau dapat dosa? Mau, ada syaratnya. Yang ketiga, udah lapar. Yang ketiga, wa astihu minallahi haqqal hayya. Malulah engkau, beradablah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengarungi kehidupan kau. Bagaimana cara kita malu kepada Allah? Allah telah memerintahkan hambanya untuk ibadah, maka malu. Kita udah dikasih rezeki yang berlimpah, dari mata ada, mulut ada, bisa bicara, kuping bisa ngedengar, kaki lengkap, tangan lengkap, kagak mau sujud kepada Allah, enggak tahu malu, enggak beradab. Mau ibadah juga punya adabnya, pakai ilmu. Mandi ghairi ilmin la malu amalan mardudan la tuqbal bi. Orang yang melakukan ibadah kagak pakai ilmu ditolak bro. Sia-sia lu jungking juga apa yang lu baca. Ilmu busa kagak nyampe, zikir lu cuma di lisan enggak di kalbu. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa juga di dalam kitab
karyanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Jil Karamah Qaddasallahu sirrahu. Orang yang beribadah hanya mendatangkan jasadnya tanpa diikuti rohaninya, maka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ingat utang, ingat bini, ingat mobil, ingat kunci mobil, ingat makan apa ntar, pokoknya semua ingat tertolak ya hadirin. Masya Allah, zikir la ilaha illallah, mata kemana-mana ngeliatin ada yang lewat, astagfirullahaladzim. Ada kaifiyatul, ada metodenya, ada caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita ngaji, ramaikan masjid, surau. Nih ada musola, saya bawel tuh, abang saya tuh, Bang. Emang musola ada tempat bagus Ji. Ada yang ngaji kagak, innalillahi. Emang kenapa? Ada ustaznya datangnya sebulan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang pintar di sini. Banyak orang pintar di sini. Hati-hati wahai orang-orang yang berilmu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samar. Ilmu kalau nggak diamalin seperti pohon kagak punya buah. Kalau guru saya ngomong al ilmu bila amalin kardijalin bila jakarin. Kalau ilmu kagak diamalin seperti laki-laki nggak punya kemaluan. Bencong lu. Ngeri. Ada musola, ada surau bagus, disediain 2 kabin sama keluarga di sini. Sayang kagak dimanfaatin. Ramaikan musola kita dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketahuilah duduknya kita pada malam hari ini. Para malaikat namanya malaikatus sayyarah yang kerjaannya muter aja setiap waktu. Begitu ketemu ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ada majelis selawat, berhenti itu malaikat manggil, woi kawan-kawan datang kemari, ada pengajian di sini yang menyebut-nyebut nama Allah, yang mengagung-agungkan Rasulullah, maka kumpul di sini kumpul. Bersusun tuh malaikat diterangkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mutarrah sampai ke goyang maka Allah berfirman, wahai para malaikatku, apa yang kau kerjakan? Ya Rabb, saat ini, malam ini, detik ini, hambamu sedang menuntut ilmumu, sedang mengagungkan namamu, sedang memuliakan Rasulmu, maka aku mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa mereka. Kalau belum diampuni dosanya, malaikat belum bubar. Masya Allah, hebat enggak? Jangan dianggap enteng di sini. Makanya kalau duduk-duduk sama orang alim, bukan saya ya, ini ada ustaz-ustaz depan ini. Apa kata baginda Rasul? Man jalasa aliman, barang siapa yang duduk aja bersama orang alim, jalasati fid dunia, maka dia seakan-akan duduk bersamaku di dalam dunia. Wa man jalasati fid dunya, barang siapa yang telah duduk bersamaku di dunia, jalasati fil akhirah wa jannah, niscaya mereka akan duduk nanti di dalam akhirat, di dalam surganya bersama-samaku. Masya Allah. Makanya ini ada orang alim di situ, ketin dah, paham dah, ikat kakinya supaya nggak pulang. Kita makin lama duduk bersama orang yang alim, bertanya banyak. Makanya kemarin saya udah 2 bulan ketemu guru saya di Cipanas. Saya pulang kemarin ketemu guru, Masya Allah, hampura guru. Ya nggak apa-apa Ustaz, Masya Allah, kangen banget. Lama saya pengen duduk. Guru saya belum bangun, saya nggak mau bangun. Saking rindunya saya duduk bersama orang alim. Kenapa? Baginda Rasul telah berjanji, orang yang duduk bersama orang yang alim, niscaya nanti akan duduk bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ada Ustaz Ali di sini ya, ada Ustaz Asep. Ikat kakinya supaya nggak kemana-mana. Tuh, isi itu musola, ngaji sama-sama biar pada paham pengajian. Zikir juga ada kaifiyahnya, ada metodenya, ada torikotnya. Jangan zikir la ilaha illallah ke kemana-mana, tapi ikuti dengan kalbu. Begitu lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalbu kita ngikut. La ma'budu bil haq illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah.
Sayyidina Ali dulu pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tu'allimuni, ajarkan aku agar aku dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, pejamkan matamu, zikir kalimat la ilaha illallah. Kosongkan pikiranmu, yang ada hanya Allah, 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 enggak ada yang lain. Baru usul kepada Allah nyampe tuh. Begitu juga sholat kita dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita pada paham. Kita ngaji besok ramein tuh musola. Ada Ustaz Rojali panggil, bisanya malam apa kek, ngaji isiin. Mau ngaji apa kek, sholatnya masih belentang-belentong, belum lagi ntar wudhunya, rumah minimalis, malamnya habis tempur, dia mandi kecebur, kagak tahu itu air mustakmal, kagak paham. Dia mandi aja, sholat wudhunya juga belum bener, udah sholat bacaannya salah semua, pengen masuk surga, piye? Gimana? Semua ada syarat dan ketentuannya berlaku, maka cintailah orang-orang alim sehingga di musola rame. Saya di mana-mana ngajak ngaji tuh di musola Al-Ikhtibar, punyanya tuh bang yang punya pasir, ya Bang Adi. Alhamdulillah setiap malam Sabtu rame. Dulu nggak ada yang ngaji, alhamdulillah rupanya mereka juga ada yang mau, cuma nggak ada yang mau ngajar, yang bener repot. Ada yang mau dengerin, kagak ada yang ngoceh, ada yang ngoceh, kagak ada yang mau dengerin, kagak belen bro. Yang enak begini nih, ada yang ngomong, ada yang dengerin. Lah kalau saya ngomong sendiri bapak pada bubar, gua gila, gila. Si aja gila, ya repot, ya kan? Jadi harus balance, ada take and give. Maka kata baginda Rasul, duduklah kalian bersama orang-orang yang mulia. Carilah sahabat-sahabat kalian yang bisa mendengarkan perkataan orang alim. Dan orang alim juga harus deketin tuh masyarakat yang mau ngedengerin ocehannya. Ada guru, ada murid. Kalau nggak ada guru, nggak ada murid. Ya kan? Ada asap, ada api. Nggak mungkin ada api, nggak ada asap, betul. Maka bentuklah di sini ada wadah yang bagus, masya Allah. Ada tompel ya. Tuh. Ini wakafnya kan? Ya. Subhanallah. Lanjutin punya orang tua kita biar mengalir pahalanya hatta yaumil akhir. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya kalau dilanjutin. Satu udah lapar, kedua mulut udah asam, pengen kopi juga, ada kopi enggak? Air putih mulu kita kayak gitu beranak. Iya. Datang kasih air sembuh, Ustaz doanya Ustaz tuh air putih lagi kapan gua ngopinya. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dapat diterima. Tujuan Al-Fakir mengajak teman-teman semua agar selamat fitin wa dunya wal akhirah, kagak ada tujuan lain. Al-Fakir bukan memberikan nasihat, akan tetapi mengajak yuk sama-sama kita berlomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Surganya Allah abadan abidin, kekal selama-lamanya. Sedangkan dunia ini demi Allah bakal kita tinggalin. Siapapun dia, jangan lagi kita yang gak punya apa-apa. Fir'aun yang mengaku dirinya berkuasa, hartanya berlimpah, pasukannya kuat, mati. Apalagi kita kalau gak belum apa-apa, mati. Ya, orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat ya emangnya mati duluan, orang kelaparan dulu, zaman lagi susah. Yang begitu sudah kurang lebih ya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.